It's Moji. Halo, sore Moji Buddy. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Aktivitas yang padat, pola makan tetap harus terjaga ya. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update Petang selengkapnya. Informasi pertama, seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah diamuk warga lantaran tega mencabuli bocah 5 tahun yang tak lain adalah anak dari rekan kerjanya. Aksi bejat pelaku terbongkar saat korban mengeluh kesakitan pada sang bunda saat membuang air kecil. Moji Buddy, berhati-hatilah saat berkendara, waspada dengan kendaraan yang berada di sisi kendaraan Anda untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Mencoba mendahului truk trailer dari sisi kiri, 2 pengendara sepeda motor terjatuh di Jalan Kalianak Barat, Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi sepeda motor hanya mengalami luka-luka, namun istri yang diboncengnya tewas terlindas roda truk. Untuk Anda para pelajar, manfaatkan waktu Anda untuk melakukan kegiatan positif agar dapat menghindari terjadinya tawuran yang merugikan diri Anda sendiri. Seperti kejadian berikut ini, 2 kelompok pelajar di Kota Sukabumi, Jawa Barat terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam hingga membuat takut para pengguna jalan yang melintas. Sementara di Jakarta, polisi mengamankan 6 orang remaja yang diduga akan tawuran beserta barang bukti senjata tajam. Seorang wanita di Sumedang, Jawa Barat ditangkap warga usai mencuri beberapa ponsel di rumah kontrakan. Saat ditangkap, pelaku menangis histeris karena ketakutan. Jangan kemana-mana, Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi mengenai pengeroyokan seorang dosen oleh mahasiswanya. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali lagi di Today's Update Petang bersama saya Edward Fidiadi. Emosi dan dendam dapat berujung petaka. Kendalikan emosi Anda saat berhadapan dengan suatu masalah dan sebaiknya menyelesaikan permasalahan dengan berkomunikasi. 7 mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam penganiayaan seorang dosen. Dari penyelidikan aparat, pengeroyokan dilatar belakangi rasa dendam salah satu pelaku terhadap sang dosen. Dalam waktu kurang dari 24 jam, aparat gabungan Satreskrim dan Resmo Polres Metro Depok mengungkap kasus penganiayaan pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat dengan menangkap seorang pelakunya. Kasus yang menewaskan sang penghuni rumah itu dilatar belakangi kasus jual beli tanah. Pengeroyokan sekelompok pemuda terhadap seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Pasalnya, kedua belah pihak dalam kasus itu sama-sama menjadi tersangka karena ada peristiwa perkelahian sebelumnya. Dunia pendidikan kembali tercoreng menyusul adanya perundungan yang melibatkan sejumlah pelajar di beberapa daerah. Di Maros, Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP menjadi korbannya hingga mengalami trauma. 2 pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Raya Cikuda, Wanaherang, Bogor berhasil ditangkap warga. Saat beraksi, salah satu pelaku berpura-pura sebagai pembeli ke salah satu warung sebelum pelaku lainnya berhasil menggasak motor yang diincar. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi penyelidikan kebakaran depo Pelumpang yang terus dilakukan. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update Petang. Moji Buddy, penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang masih menjadi tanda tanya. Polisi terus mengusut penyebab kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta yang menewaskan 19 orang dan menyebabkan puluhan korban lainnya luka-luka. Dalam penyelidikan, tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memeriksa 14 orang saksi dari warga dan Pertamina. Pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara Jumat lalu, sejumlah warga kembali melihat kondisi rumahnya yang telah luluh lantak akibat kebakaran tersebut.
Warga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang berada di RPTRA dipindahkan ke posko pengungsian lain. Mereka kini masih membutuhkan banyak bantuan. Sementara itu, belasan jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang belum berhasil teridentifikasi. Tim DVI Rumah Sakit Polri akan mengidentifikasi lebih lanjut dengan metode pencocokan DNA. Keributan sempat terjadi di sekitar lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, yakni di posko warga RW 9 Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Pemicunya berebut jatah bantuan makanan berupa nasi kotak. Setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai bencana longsor yang menimbun 2 desa. Tetaplah di Today's Update Petang. Anda masih bersama saya, Edward Fidiadi, dalam Today's Update Petang. Kawasan permukiman penduduk di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna diterjang longsor setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Sebanyak 15 orang warga ditemukan meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Padamnya listrik serta akses jalan yang terputus jadi kendala proses evakuasi korban. Kebakaran menimpa sebuah sekolah dasar di Pasaman, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian, bangunan sekolah sedang tidak digunakan. Kita beralih ke informasi lain, adu mulut menyertai penertiban pedagang yang berjualan di pinggir jalan kawasan Baju Kiki, Parepare, Sulawesi Selatan. Bahkan seorang diantaranya mengamuk saat petugas Satpol PP hendak membongkar lapaknya. Pemerintah resmi meluncurkan program insentif untuk pembelian kendaraan listrik yang mulai berjalan 20 Maret nanti. Tapi tentu tidak semua bisa mendapatkan insentif ini, melainkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Kalau di Indonesia sedang digalakkan penggunaan kendaraan listrik, di Amerika Serikat ada teknologi untuk meningkatkan keamanan pengguna skuter listrik. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petang. Skuter listrik atau e-scooter makin marak di banyak kota besar di dunia. Tapi sejumlah pihak mempertanyakan faktor keselamatannya karena ada pengguna yang memakainya di trotoar. Beberapa operator dan otoritas lokal Amerika Serikat kini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan e-scooter. Berikut laporan dari tim VOA. Mujibadi, siapa yang weekend kemarin datang ke Girl Fest? Festival hasil kolaborasi rahasia gadis dengan Rans Entertainment ini suguhkan berbagai kegiatan yang pastinya seputar dunia perempuannya. Ada talk show, penampilan musisi tanah air, dan ada pula bazar. Simak keseruannya berikut ini. Mujibadi, di antara Samudra Pasifik yang begitu luas, terdapat banyak negara kepulauan. Salah satunya adalah Fiji. Meski belum banyak yang mengenalnya, namun Fiji memiliki panorama alam yang memukau. Saya ajak Anda menjelajahi Fiji dalam tayangan berikut ini. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Mujibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update Petang untuk hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update Petang selanjutnya hanya di Moji, seru banget. It's Moji.